Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mulai untuk tanya jawab terkait evaluasi jabatan di kantor kita ini. Boleh diperkenalkan untuk karyawati kita? Apa namanya? Baik, ya baik. Selamat siang semuanya, untuk Bapak dan Ibu yang ada di Zoom online ini. Izinkan perkenalan diri saya. Nama saya Ulfianti Fadarina Makassari. Panggilan saya biasa dipanggil Ulfianti. Saya dari divisi operasional dan saya itu menjabat jadi staf operasional. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya, supaya mempersingkat waktu. Nah, Baik, menurut Bu. Kulfianti sendiri, apakah diperlukan atau dibutuhkan pengetahuan tentang operasi atau tugas kerja rutin yang sederhana? Menurut saya perlu, Bu. Iya. Oke. Perlu ya. Yang kedua, untuk penerapan tugasnya, apakah memerlukan instruksi langkah demi langkah dan hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pelatihan ataupun pengalaman? Perlu, Bu. Menurut saya juga, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya, keterampilan untuk mengoperasikan komputer apakah diperlukan seperti peralatan sederhana atau peralatan yang dioperasikan berulang atau memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pelatihan ataupun pengalaman? Menurut saya perlu, Bu. Sangat perlu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan, apakah perlu setara? Iya, Bu. Sangat perlu. Kita perlu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang sangat setara itu, Bu. Hmm. Seperti Lalu, itu. apakah diperlukan dan dibutuhkan pengetahuan tentang aturan umum yang biasa diterapkan, prosedur operasi kerja tingkat dasar yang memerlukan sedikit pelatihan atau pengalaman sebelumnya? Maaf, Bu. Menurut saya perlu lagi, Bu. Seperti itu, iya. Oke, jadi untuk keterampilan dasar ini untuk diperlukan, dibutuhkan nggak menurut Ulfianti untuk mengoperasikan peralatan dan memerlukan pelatihan dan pengalaman sebelumnya juga? Eh, Kalau menurut pendapat saya itu tidak diperlukan, Bu. Oke, Iya. jadi pengetahuan umum dan keterampilannya apakah masih setara juga? Iya, Oke. masih setara. Gitu. Oke. Dan apakah diperlukan dan dibutuhkan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan tertentu, prosedur atau operasi kerja yang baku memerlukan pelatihan dan pengalaman secukupnya untuk melakukan tugas standar klerikal secara penuh dan memecahkan masalah berulang-ulang? Hmm, Menurut pendapat saya juga mungkin iya ya, Bu ya. Oke. Saya Jadi, setuju. baik. Jadi menurut Ulfianti, keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman secukupnya untuk mengoperasikan dan menyetel berbagai peralatan untuk berbagai tujuan antara lain untuk melakukan tes standar atau operasional dan lainnya menurut Ulfi perlu atau tidak? Iya, perlu. Oke. Tapi untuk pengetahuan dan keterampilannya apakah perlu setara? Eh, Kemungkinan tidak ya, Bu ya. Tidak, nggak mungkin keterampilan dan pengetahuan seluruh pekerja itu setara. Jadi tidak menurut saya, Bu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah diperlukan atau dibutuhkan tentang sekumpulan prosedur atau pelaksanaan tugas yang luas? Iya, perlu, Bu. Oke. Sangat perlu. Nah, untuk yang lainnya, apakah diperlukan pengetahuan praktis tentang prosedur standar dalam bidang teknik? Tidak, Bu. Tidak perlu. Tapi untuk pengetahuan dan keterampilannya apa perlu setara? Perlu pengetahuan dan keterampilan pekerjaan, ya perlu. Lalu apakah diperlukan dan dibutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan metodologi dasar dari jabatan profesional atau administratif? Perlu, Bu. Menurut saya, pendapat saya itu perlu. Oke. Lalu apakah diperlukan juga pengetahuan praktis dari metode-metode teknis untuk melaksanakan tugas seperti mengerjakan proyek-proyek tertentu yang menggunakan teknik khusus yang kompleks? Eh, mungkin menurut pendapat saya itu tidak diperlukan ya, Bu. Oke. Dan apakah diperlukan pengetahuan dan keterampilan setara juga untuk ini? Tidak, tidak diperlukan, Bu. Berbeda ya? Oke, Sangat. jadi apakah diperlukan juga keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja dari tugas yang berulang-ulang? Iya, sangat diperlukan. Oke.
Lalu apakah diperlukan pengetahuan profesional atau administratif luas yang diperoleh melalui pelajaran tingkat sarjana? Itu basic ya Bu ya, dan mungkin kemungkinan jawaban dari saya itu iya, dia sangat diperlukan. Jadi tetap perlu ya. Oke. Iya. Nah, apakah diperlukan pengetahuan praktis dari metode-metode teknis dan prinsip-prinsip dan praktek-praktek pada bidang profesi khusus dan keterampilan dalam menghasilkan pengetahuan ini? Iya, sangat diperlukan Ibu. Oke, jadi pengetahuan dan keterampilannya apakah perlu setara? Tidak, menurut pendapat saya. Oke. Lalu pertanyaan lain, apakah diperlukan pengetahuan yang luas tentang konsep-konsep, asas-asas, dan praktek-praktek pada jabatan profesional atau administratif yang dapat diperoleh melalui pendidikan tingkat pasca sarjana? Tidak diperlukan Bu, menurut pendapat saya. Oke. Lalu apakah diperlukan juga pengetahuan praktis bidang teknik yang intensif, komprehensif, dan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ini untuk pengembangan metode-metode pendekatan atau prosedur baru? Eh, Menurut pendapat saya kemungkinan tidak ya Bu ya, tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Dan apakah ini perlu pengetahuan dan keterampilan setara? Tidak. Oke. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah diperlukan penguasaan dalam bidang profesional atau administratif untuk menghasilkan teori eksperimental ataupun membuat keputusan atau rekomendasi yang secara jelas mengubah atau menginterpretasikan pengembangan kebijakan dalam program usaha yang penting? Eh, Sangat tidak setuju Bu, tidak. Oh, jadi tidak Saya tidak, diperlukan ya. tidak diperlukan. Oke. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilannya apakah perlu setara? Tidak. Gitu Tidak Bu. juga. Oke. Nah, apakah diperlukan atau dibutuhkan penguasaan suatu bidang profesional untuk menghasilkan dan mengembangkan hipotesis dari teori baru? Tidak diperlukan Ibu. Oke. Berarti pengetahuan dan keterampilannya apa perlu setara? Sama tidak, setara juga tidak menurut saya. Jadi tidak juga Ibu. Tidak perlu Itu. setara. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ulfianti, apakah pada tugas yang sejenis dan berulang, pengawas membuat tugas khusus yang diikuti dengan petunjuk yang jelas secara terinci dan spesifik? Iya, menurut saya iya sangat diperlukan seperti Perlu itu. ya. Baik. Iya. Lalu apakah pegawai bekerja sesuai yang diperintahkan dan berkonsultasi dengan atasan bila mana pegawai menemui hal-hal di luar yang tercakup dalam petunjuk ataupun pedoman? Iya, saya balik lagi diperlukan Ibu. Oke. Nah, apakah pada jabatan-jabatan ini pekerjaan dikendalikan dengan sangat ketat? Iya, harus. Jadi saya iya Bu. Perlu ya itu ya. Perlu. Dan apakah dalam situasi pengawas, dalam beberapa situasi, pengawas melakukan pengendalian melalui pemeriksaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan? Iya, menurut saya itu sangat perlu Bu untuk dievaluasi kembali gitu kan melalui pemeriksaan kemajuan pelaksanaan gitu. Oke. Lalu apakah atasan atau pengawas memberikan tugas yang terus-menerus atau penugasan individual dengan cara menunjukkan apa yang harus dilakukan, batasan kualitas maupun kuantitasnya? Tidak perlu Ibu. Tidak perlu ya. Oke. Ya. Lalu apakah pengawas memberikan petunjuk tambahan yang spesifik untuk tugas baru yang sulit atau yang di luar kebiasaan? Menurut saya tidak perlu juga ya Bu ya. Seperti itu. Lalu apakah pegawai menggunakan inisiatif dalam tugas yang berulang secara mandiri tanpa petunjuk yang spesifik? Ya, sangat perlu Ibu. Perlu inisiatif ya. Oke, lalu apakah pengawas harus yakin bahwa pekerjaan yang sudah selesai dan metode yang digunakan secara teknis tepat dan memenuhi petunjuk atau prosedur? Mungkin pendapat saya tidak perlu Bu ya. Tidak perlu ya. Untuk pengawas yang harus yakin kayak bekerja udah selesai dan metode itu digunakan secara teknis diberi petunjuk lagi sama itu tidak. Tidak ya. Ya. Setuju. Oke. Lalu apakah pengawas membuat tugas dan menetapkan sasaran, prioritas, dan batas waktu? Iya, perlu. Oke.
Lalu apakah karyawan merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah berturut-turut dan menangani masalah dan penyimpangan yang ada dalam tugas pekerjaan sesuai petunjuk? Tidak, Bu. Tidak perlu. Oke. Lalu apakah pekerjaan yang sudah selesai biasanya dievaluasi dari sudut kecocokan teknis? Tidak. Lalu apakah metode yang digunakan untuk mencapai hasil akhir biasanya tidak ditinjau ulang secara rinci? Menurut saya tidak ya, Bu ya. Tidak perlu. Oke. Lalu apakah pengawas menetapkan sasaran keseluruhan dan sumber daya yang tersedia? Tidak, tidak perlu. Oke. Lalu apakah pegawai dan pengawas berdiskusi bersama-sama dalam mengembangkan batas waktu proyek dan pekerjaannya? Iya, sangat diperlukan, Ibu. Sangat diperlukan ya. Lalu apakah pada tingkat ini pegawai setelah mengembangkan keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan tugasnya? Tidak, tidak diperlukan. Lalu apakah dalam beberapa tugas pegawai juga menentukan pendekatan yang diambil dan metodologi yang digunakan? Iya, buat pendapat saya sangat diperlukan seperti itu. Oke, baik. Lalu apakah pegawai terus-menerus memberikan informasi kemajuan kepada pengawas tentang hal-hal yang berpeluang menimbulkan kontroversi? Tidak diperlukan, Ibu. Tidak diperlukan ya. Lalu apakah pekerjaan yang sudah selesai ditinjau ulang dari keseluruhan sudut pandang segi kelayakan, kesesuaian dengan pekerjaan lain atau efektivitas dalam memenuhi persyaratan atau hasil yang diharapkan? Tidak, tidak diperlukan. Oke, lalu apakah pengawas memberikan arahan administratif tentang pekerjaan yang berkenaan dengan misi atau fungsi secara umum? Iya, sangat diperlukan, Ibu. Oke, lalu apakah pegawai mempunyai tanggung jawab atas perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan program proyek? Iya, pegawai harus mempunyai tanggung jawab yang lebih. Itu sangat diperlukan, Ibu. Iya, tentu ya. Iya, Lalu apakah hasil dari pekerjaan secara teknis dianggap wewenangnya dan biasanya diterima tanpa perubahan yang berarti? tidak perlu, Ibu. Lalu apakah jika pekerjaan perlu tinjau ulang hanya berkenaan dengan terpenuhinya sasaran program? Iya, diperlukan, Ibu. Oke, lalu pertanyaan terakhir dari saya nih. Iya, Apakah rekomendasi untuk proyek baru dan perubahan sasaran biasanya dievaluasi atas pertimbangan ketersediaan dana? iya, diperlukan. Oke, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Ibu Seane, silakan. Selamat siang, Ibu Siana. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Halo, Ibu Siana. Tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar sama sekali suaranya. Bu Asri mendengar suara Ibu Siana? Sama, saya juga tidak mendengar. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu mikrofonnya. Akan saya ambil alih untuk pertanyaannya. Baik, Oke, berarti masih dari saya, Ulfianti ya. baik, Bu Asri. Lalu apakah menurut Ulfianti nih, apakah pedoman khusus terinci mencakup semua aspek penting dari tugas yang diberikan kepada pegawai? Iya, perlu, Ibu. Perlu, Bu Hmm, Asri. perlu ya. Lalu apakah pegawai bekerja dalam ketaatan penuh dan pedoman? Iya, perlu. Lalu Sangat perlu. prosedur, apakah ada prosedur yang mengerjakan pekerjaan telah dibuat dalam sejumlah pedoman khusus telah tersedia? Iya, benar, Bu. Oke, lalu apakah pada sejumlah pedoman dalam situasi kerja sejenis pegawai perlu menggunakan pertimbangan dalam memilih dan menetapkan pedoman?
Perlu, Ibu. Oh, perlu Menurut berarti saya ya. perlu. Iya. Lalu apakah pegawai dapat menentukan alternatif yang digunakan pada situasi di mana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan? Perlu. Oke, Seperti itu. lalu apakah pedoman telah tersedia tapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau terdapat kesenjangan? Iya, Bu. Perlu, Bu. Oke, lalu apakah pegawai dapat memutuskan dalam menafsirkan dan menyesuaikan pedoman? Tidak. Tidak semuanya gitu, Bu. Jadi tidak perlu, Bu. Jadi tidak perlukan ya. Iya. Lalu apakah pegawai menganalisis hasil-hasil dan merekomendasikan perubahan-perubahan? Tidak, Bu. Tidak perlu, Bu. Oke. Lalu apakah kebijakan administrasi dan preseden telah tersedia dan dinyatakan secara umum? Iya. Benar, Bu. Perlu. Oke, lalu apakah pedoman untuk melakukan pekerjaan masih langka atau penggunaannya terbatas? Tidak, Bu. Tidak ya. Lalu apakah pegawai menggunakan inisiatif dan kecerdikan dalam menghadapi penyimpangan? Tidak. Tidak juga ya. Lalu apakah pedoman dinyatakan secara luas dan tidak spesifik, misalnya pernyataan kebijakan umum dan perundang-undangan yang memerlukan penafsiran yang luas? Tidak, Ibu. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan ya. Lalu apakah pegawai harus menggunakan pertimbangan dan kecerdikan dalam menafsirkan maksud dan pedoman? Tidak, Bu. Lalu Tidak diperlukan. apakah seringkali pegawai dianggap memiliki wewenang teknis dalam mengembangkan dan menafsirkan pedoman? Tidak juga, Bu. Tidak diperlukan juga, Bu. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung? Iya. Perlukan, Ibu. Sangat diperlukan seperti itu. Oke, lalu apakah terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan yang dapat diambil dalam memutuskan apa yang harus dilakukan? Tidak. Tidak perlu. Oke. Lalu apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan dengan mudah dapat dilihat? Iya. Perlu. Hmm. Lalu apakah pekerjaan dapat dikuasai dengan cepat? Iya. Harus. Perlu, Bu. Kerja cepat, mutu tinggi. Itu prinsip saya. Itu, Bu. Lalu, apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang mencangkup langkah, proses, atau metode yang berhubungan? Iya. Sangat diperlukan, Ibu. Oke, lalu apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan berbeda tergantung pada sumber informasinya? Iya. Perlu. Oke, lalu apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang meliputi proses dan metode yang berbeda? Iya. Perlukan, Ibu. Lalu apakah keputusan mengenai apa yang harus dilakukan tergantung pada analisis terhadap persoalan atau subjeknya? Tidak. Tidak diperlukan. Lalu apakah pekerjaan meliputi kondisi-kondisi dan unsur-unsur yang harus diidentifikasi dan dianalisis? Iya. Diperlukan, Ibu. Oke, lalu apakah pekerjaan yang mencakup berbagai tugas yang membutuhkan banyak proses dan metode yang berbeda serta tidak berhubungan? Tidak. Tidak. Tidak diperlukan, Bu. Oke, lalu apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan meliputi penilaian terhadap lingkungan yang tidak biasa? Iya. Diperlukan, Bu. Oke, lalu apakah pekerjaan yang membutuhkan banyak pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal seperti menafsirkan data, perencanaan kerja, atau memperbaiki metode teknik yang digunakan? Menurut pendapat saya juga iya, sangat diperlukan, Ibu. Perlu ya. Iya. Lalu apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan yang ditetapkan pada suatu aktivitas? Iya, diperlukan, Bu. Oke, lalu apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan? Coba ulangi, Bu, maaf, Bu, sorry. Oke, apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan meliputi banyaknya ketidakpastian dalam pendekatan, Oh, metodologi, iya. atau penafsiran? Iya, Perlu ya. benar, Bu, diperlukan. Iya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, apakah pekerjaan membutuhkan adanya teknik baru dan penetapan kriteria atau pengembangan informasi? Iya, menurut saya juga iya diperlukan juga, Ibu. Perlu ya.
Lalu, apakah pekerjaan terdiri dari fungsi dan proses yang luas dalam bidang administrasi atau profesional? Tidak, tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Lalu, apakah keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan meliputi persoalan dan unsur yang sangat tidak ditentukan batas-batasnya? Tidak, tidak diperlukan, Ibu. Oke, lalu ini pertanyaan terakhir berarti dari saya nih. Ibu, Apakah maaf Bu ya. nggak apa-apa? Lalu, apakah pekerjaan membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk menyusun konsep, teori, atau program? Menurut pendapat saya, jawaban terakhir untuk Ibu, iya, diperlukan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Ibu Dona. Silakan Ibu Dona. Halo, Halo, Ibu selamat Ulfi. siang, cantik. Pertanyaannya saya ambil alih ya. Baik ya, Bu Dona. Baik, langsung aja. Dari pertanyaan pertama, apakah pekerjaan mencakup kinerja operasi rutin yang spesifik meliputi beberapa tugas atau prosedur terpisah? Tidak perlu Ibu Dona. Eh, apakah dan layanan, apakah produk dan layanan kerja dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan orang lain? Iya, diperlukan. Oke, selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup pelaksanaan aturan atau ketetapan khusus atau prosedur yang spesifik dan khususnya terdiri dari bagian tugas yang lengkap atau proyek? Oh, Bu, coba Bu ulangin Bu, maaf Bu. Apakah pekerjaan mencakup pelaksanaan aturan atau ketetapan khusus atau prosedur yang spesifik dan khususnya terdiri dari bagian tugas yang lengkap atau proyek? Iya, diperlukan Bu. Perlukan ya. Iya, Lalu, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi akurasi, reliabilitas, atau akseptabilitas proses atau layanan selanjutnya? Tidak diperlukan Bu. Lalu, apakah pekerjaan mencakup menyelesaikan berbagai masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Sorry Bu, ulangin lagi Bu, maaf Bu. Maaf Bu. Apakah pekerjaan mencakup menyelesaikan berbagai masalah pertanyaan atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Tidak Bu. Tidak ya. Iya ya Bu. Lalu, Iya. apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi rancangan atau operasi dari sistem, program atau peralatan? Iya, Lalu, apakah pekerjaan mencakup menetapkan kriteria, merumuskan proyek, menilai efektivitas program, melakukan investigasi atau menganalisis berbagai kondisi, masalah, atau pernyataan yang di luar kebiasaan? iya diperlukan Ibu. Lanjut, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi secara luas berbagai kegiatan organisasi, kegiatan utama industri atau operasi organisasi lain? Iya, diperlukan Bu. Lalu, eh, apakah pekerjaan mencakup memisahkan dan menetapkan kondisi yang tidak diketahui, memecahkan masalah kritis, atau mengembangkan teori baru? Tidak, tidak diperlukan Ibu. Tidak ya. Lanjut, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi pekerjaan ahli lain, pengembangan aspek utama administrasi atau program atau misi ilmu pengetahuan atau kesejahteraan hakiki manusia? Iya, iya. Cepat, ya Bu. Diperlukan. Lalu, apakah pekerjaan mencakup perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program administrasi atau ilmu pengetahuan yang sangat penting? Iya Bu, diperlukan. Selanjutnya, apakah program sangat penting bagi misi organisasi atau mempengaruhi sebagai besar manusia dalam jangka panjang atau yang berkelanjutan? Menurut saya sangat perlu. Iya. Betul ya. Selanjutnya, apakah ada hubungan antar pribadi dengan pegawai di dalam organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja terdekat
dan dalam unit yang berhubungan atau unit pendukung. Tidak perlu, Ibu. Apakah ada hubungan pribadi dengan pejabat tinggi dari luar organisasi pada tingkat nasional atau internasional dalam keadaan yang sangat tidak terstruktur? Misalnya, ciri hubungan adalah adanya masalah seperti pejabat relatif sulit ditembus, rencana harus dibuat, atau janji harus dibuat dengan baik lebih awal. Itu, Hmm, menurut saya Bu Dona tidak diperlukan, Ibu. Seperti itu. intinya ya. Baik, Ya. mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Selanjutnya Oh, ya baik, Bu Dona. dilanjut oleh Dava ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Dona, terima kasih kembali. Selamat siang Pak Dava. Oke, selamat siang Bu Ulfianti. Iya, Oke, baik Pak Dava. selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan adalah memperoleh, menjelaskan atau memberikan fakta-fakta atau informasi bagaimanapun sifat dari fakta-fakta tersebut? Misalnya, fakta atau informasi berkisar dari yang mudah dimengerti sampai yang sangat teknis. Tidak diperlukan Pak Dava. Oke, selanjutnya apakah tujuannya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, atau memberikan nasihat tentang upaya kerja atau memecahkan masalah operasional dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya sudah memiliki sikap kerjasama. Iya, perlu Pak. Oke, selanjutnya tujuannya adalah apakah tujuannya adalah mempengaruhi, memotivasi, mempertanyakan atau mengendalikan seseorang atau kelompok. Tidak. Oke, selanjutnya apakah tujuannya adalah meyakinkan, mempertahankan, bernegosiasi atau menyelesaikan persoalan yang menyangkut persoalan penting atau persoalan kontroversial. Tidak Pak. Oke, selanjutnya apakah pekerjaan dengan posisi duduk terus-menerus, khususnya pegawai dapat duduk dengan nyaman ketika melakukan pekerjaan. Bagaimanapun dalam pekerjaan ini adalah kegiatan-kegiatan lain seperti berjalan, berdiri, membungkuk, membawa benda-benda yang ringan seperti kertas, buku, benda-benda kecil, mengemudikan mobil, dan lain-lain. Tidak ada Tidak perlu Pak. tuntutan. Oke, Tidak perlu. selanjutnya apakah pekerjaan membutuhkan pengerahan tenaga fisik seperti berdiri dalam waktu lama, berjalan di atas permukaan yang kasar, tidak rata atau berbatu-batu, membungkuk, merunduk, merentang, menjakau yang berulang-ulang atau kegiatan yang sama? Iya, perlu Pak. Oke, selanjutnya apakah pekerjaan sangat membutuhkan pengerahan tenaga fisik yang cukup kuat seperti sering memanjat tangga tinggi, mengangkat benda-benda berat di atas 25 kilo, merunduk atau merangkak di tempat terbatas? Tidak Pak, tidak perlu. Oke, selanjutnya, apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan setiap hari yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan normal pada tempat-tempat khusus seperti kantor, ruang pertemuan, dan ruang pelatihan? Tidak. Oke, Tidak perlu selanjutnya, Pak. apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan sedang yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan khusus? Iya, perlu Pak. Misalnya bekerja di sekitar benda yang bergerak atau mesin, adanya penyakit menular atau zat lain-lainnya Pak, seperti itu. Kita Oke, membutuhkan baik. pakaian pelindung atau perlengkapan seperti ini sih Pak, masker gitu Pak. Atau iya, seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya, apakah lingkungan kerja mencakup resiko tinggi dengan kemungkinan besar menghadapi situasi berbahaya atau tekanan lingkungan yang luar biasa yang memerlukan keselamatan dan tindakan lain? Tidak Pak, tidak perlu. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih kembali. Baik, terima kasih untuk tanya jawabnya, Fianti. Boleh kembali bekerja ya. Baik, terima kasih kembali juga Bu Astri, Pak Dava, Ya, Bu Siana, dan Bu Dona. Saya izin live ya Pak ya, Ibu ya. semua. Selamat Ya, siang. selamat siang.